Puji Tuhan, silakan dulu. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Kita sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk kembali beribadah, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Luar biasa, ini membuktikan bahwa Yesus yang kita percaya memang dia berasal dari surga. Dia datang dari atas, dia datang dari Allah, datang ke dunia yang penuh dengan dosa, dengan tujuan supaya kita umat manusia yang berdosa, yang tadinya akan mengalami penghukuman yang kekal, tetapi puji Tuhan, kedatangan Kristus ke dunia ini menyelamatkan kita, memberikan kita pengampunan, dan kita memperoleh hidup yang kekal. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus datang ke dunia ini dan kemudian dia mengajarkan firman Tuhan, dia menunjukkan teladan bagaimana hidup yang benar. Selain daripada itu Bapak Ibu Saudara, dia rela mati di kayu salib, menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Dia benar-benar mati, dia benar-benar dikubur, dan dia benar-benar bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah dia bangkit pada hari yang ketiga, maka selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan dirinya, baik kepada para murid dan orang, membuktikan bahwa Yesus luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian setelah 40 hari dia berulang-ulang menampakkan dirinya, maka dia mengajak para muridnya untuk naik ke sebuah bukit, namanya Bukit Zaitun. Dan ketika mereka ada di Bukit Zaitun, Yesus mengangkat tangannya memberkati mereka, dan kemudian Yesus terangkat ke surga. Para murid-murid yang menyaksikan pada waktu itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, mereka menatap ke langit ketika Yesus naik dalam kemuliaan. Terus mereka melihat ke langit sampai sudah ditutupi oleh awan. Mereka tidak lagi dapat melihat karena sudah ditutupi oleh awan. Dan akhirnya malaikat Tuhan datang berkata, "Mengapa kamu masih melihat ke atas? Yesus yang telah naik ke surga, dia akan datang kembali sebagaimana dia telah naik." Dan kemudian mereka dengan penuh sukacita mereka pulang ke Yerusalem. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan kita mau tahu Bapak Ibu, sebagaimana firman Tuhan, bahwa Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita. Tidak diragukan lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus naik ke surga, dia benar-benar menyediakan tempat bagi kita. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kita sangat yakin sebagaimana janjinya bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput kita sebagai salah-salahnya. Puji Tuhan, iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus telah memberikan kepastian bahwa kita memiliki tempat kediaman yang kekal di surga. Karena memang di dunia ini tidak ada tempat kediaman yang kekal, hanya sementara saja. Tetapi surga adalah tempat kediaman yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita bersyukur, dan dia pasti datang kembali. Jadi saya tidak lagi menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana Yesus menyediakan tempat di surga, tentang bagaimana dia akan datang, karena itu sudah pasti semuanya Bapak Ibu Saudara. Sekarang yang mau kita lihat adalah bagaimana hidup kita ini selagi menanti kedatangannya yang kedua kali. Nah ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Ya, ini yang mau kita lihat. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kehidupan kita sekarang ini dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, memang firman Tuhan pada pagi hari di dalam hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah hidup dalam kasih Kristus yang berkesinambungan. Hidup dalam kasih Kristus yang berkesinambungan. Ini yang Tuhan mau lihat dan semakin nyata dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 12. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara ayat-ayat ini.
Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, puji Tuhan. Hidup dalam kasih Kristus yang berkesinambungan, itulah yang kita lihat dari firman Tuhan ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Wah, begitu besar kasih Bapa kepada Yesus Kristus. Makanya ketika dia akan mengalami penderitaan di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa. Sekiranya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Dia berdoa kepada Bapa. Dan kemudian Bapa memberikan dia kekuatan untuk menghadapi segala pergumulan yang begitu berat, di mana dia akan mati di kayu salib, menderita sengsara. Luar biasa bagaimana kasih Bapa yang begitu nyata dalam Yesus Kristus. Sehingga dikatakan seperti Bapa telah mengasihi aku. Jadi begitu rupa kasih Bapa kepada Yesus Kristus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kemudian dikatakan demikian juga aku telah mengasihi kamu. Nah, ini namanya berkesinambungan Bapak Ibu ya. Sebagaimana Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu, yaitu dengan kasih Bapa, yaitu dengan kasih Kristus. Nah, tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Artinya apa? Biarkanlah kasihku ada dalam hidupmu, menguasai hati, pikiran, dan seluruh hidupmu, yaitu kasih Kristus, bukan kasih dunia, tetapi kasih Kristus, kasih Bapa, kasih Allah tinggal dalam kehidupan kita. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Dia sedang menunjukkan tentang bukti bagaimana dia mengasihi Allah. Dia taat kepada perintah Bapa sebagai bukti bahwa dia mengasihi Bapa. Dan demikian juga kamu mengikuti perintahku, sehingga kamu tinggal di dalam kasihku. Jadi Bapak Ibu Saudara, ukuran yang dipakai di sini tentang kasih, kalau kita disebut mengasihi Allah, berarti kita mau mengikuti perintah Allah. Demikian juga Bapak Ibu, kalau mau tahu tentang orang, apakah orang itu mengasihi Bapak Ibu, berikan satu perintah, dia lakukan atau enggak. Kalau dia memang orang yang benar-benar mengasihi Bapak Ibu, pasti dia dengar dan dia lakukan apa yang Bapak Ibu suruh, yang Bapak Ibu perintahkan, sebagai wujud bukti kasih. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara, kita bisa tahu orang itu mengasihi atau enggak. Ukurannya sangat sederhana yang dikatakan di sini. Kalau kita memberikan perintah, dia dengar dan kemudian dia lakukan. Itu buktinya dia mengasihi. Kalau tidak mengasihi, dia tidak abaikan. Atau mungkin dia dengar tapi dia tidak lakukan. Ya, karena apa? Dia tidak paham. Dia memberontak. Dan orang yang melakukan sedemikian, dia tentu tidak hidup dalam sukacita. Iya kan? Nah, Yesus katakan di sini, seperti aku telah menuruti perintah Bapakku, demikianlah kamu menuruti perintahku. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi bukti kalau kita taat kepada Tuhan, itu artinya kita tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu supaya ternyata sukacita yang melimpah
hidup kita adalah sukacita ketika kita mentaati apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Itu yang membuat kita hidup dalam sukacita. Sama seperti Yesus, dia melakukan kehendak Bapanya dan dia dipenuhi dengan sukacita. Dan dia mau supaya setiap kita anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan Yesus mengalami sukacitanya yang melimpah dalam kehidupan kita. Sehingga dia katakan dalam firman Tuhan di sana tadi, semuanya dikatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian apa perintahnya kepada kita? Kalau kita lihat dari beberapa ayat ini Bapak Ibu Saudara. Kalau di sini hanya satu perintahnya. Kalau di ayat-ayat yang kita bacakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Karena apabila kamu saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Orang akan tahu kita pengikut Kristus, murid-murid Yesus, apabila kita hidup dalam kasih. Makanya dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Bagaimana bukti kasih Kristus kepada kita? Dia rela dari surga, tempat yang penuh kemuliaan, datang ke dunia ini. Itu artinya dia rela berkorban. Kemudian dia mau menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Dia mau mengajarkan kebenaran kepada kita. Itu bukti kasihnya. Dia memberikan kita nasihat. Yesus memberikan kita nasihat. Dia menunjukkan mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita hindari. Diajarkan, itu bukti kasihnya. Jadi bukti kasih Tuhan Yesus itu bukan berarti semata-mata segala hal yang menyanjung, yang baik, yang dia menghibur kita. Kadang ada nasihat, kadang ada teguran, tapi itu adalah bukti kasihnya. Jadi kita pun Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi sebagaimana aku telah mengasihi kamu, itu artinya kita saling mendoakan Bapak Ibu Saudara. Itu artinya kita saling menasihati antara satu dengan yang lain, bisa memberikan teguran-teguran demi kebaikan. Itu bukti kasih, rela berkorban, peduli. Itu yang Tuhan mau lihat selagi kita menanti kedatangannya yang kedua kali, supaya kita hidup dalam kasihnya. Tuhan mau supaya kasihnya itu berkesinambungan dalam kehidupan kita, dan kasihnya itu semakin tertabur banyak dalam kehidupan kita, dan bahkan dialami oleh banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih Kristus yang berkesinambungan itu Tuhan mau supaya itu nyata dalam kehidupan kita. Tidak lain dan tidak bukan, ukuran yang dipakai tadi adalah sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Jadi kalau kita mau mengasihi orang lain, kita harus ukur, didorong, dimotivasi sebagaimana Kristus mengasihi kita. Tapi sering sekali kita melihat adalah kasih orang. Kalau kamu mengasihi saya, ya saya mengasihi. Bukan lagi lupa akan kasih Kristus. Padahal Yesus bilang, hendaklah kamu saling mengasihi sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Jadi kembali Bapak Ibu Saudara, kita mau mengasihi dengan melihat atau bertitik tolak dari kasih Kristus yang telah kita alami dalam kehidupan kita. Saling mengasihi, ini yang Tuhan mau. Di akhir zaman sudah ditulis dalam Alkitab, kasih semakin dingin. Makanya kalau Bapak Ibu lihat sekarang di dunia ini, kasih itu sudah semakin dingin. Kalau menurut Alkitab yang kita baca Bapak Ibu Saudara, artinya kasih itu sudah semakin sirna dalam kehidupan manusia di dunia ini. Tetapi inilah kesempatan bagi murid-murid Kristus, pengikut Kristus kita, umat Tuhan, bahwa kasih itu berlimpah dalam hidup kita. Orang lain akan semakin melihat dengan nyata, inilah pengikut Kristus yang hidup di dalam kasih Kristus. Akhir-akhir ini kita sudah lihat Bapak Ibu Saudara, saling menghina, saling mengolok melalui media sosial, bahkan merancang hal yang jahat dan lain sebagainya. Bukankah itu menunjukkan bahwa manusia sudah semakin langka kasih dalam hidup mereka, dalam hidup manusia di dunia ini? Ada orang tua tega melakukan hal yang jahat kepada anaknya,
Ada anak-anak tega melakukan yang jahat kepada orang tuanya, bahkan memenjarakan orang tuanya, bahkan membacok orang tuanya. Sudah tidak ada kasih, ribut dengan tetangganya, tidak ada kasih. Yesus bilang, hendaklah kamu saling mengasihi sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Dan apabila kita saling mengasihi Bapak Ibu Saudara, maka hidup kita melimpah dengan sukacita. Dalam kasih Kristus kita diajar untuk mengampuni. Hendaklah kamu saling mengampuni sebagaimana aku telah mengampuni kamu. Luar biasa pengampunan dari Yesus kepada kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau mengampuni orang, tidak bisa tidak, sukacita kita melimpah Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita tidak mau mengampuni sebagaimana Kristus mengampuni kita, maka beban pergumulan yang begitu berat tertekan dalam hidup kita. Karena ada apa? Rasa sakit hati, terluka, kepahitan, sehingga kita tidak mengalami sukacita. Makanya Yesus bilang, ini perintahku dalam kasihku, supaya sukacitamu penuh. Ada sukacita ketika Bapak Ibu mengampuni. Ya, luar biasa. Saya sudah pernah bersaksi di sini Bapak Ibu Saudara. Seseorang yang pernah kami layani, dulu dia belum percaya kepada Yesus. Ketika hidupnya begitu mewah, karena dia bekerja di kapal pesiar, dia menjadi kebanggaan orang tuanya. Wah, ini anak saya, bangga. Tapi kemudian ketika anaknya sakit dan tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaan, dia harus dibiarkan di belakang rumah, dibuat rumah yang kecil, dan dia sangat menderita. Kurus, melepuh di belakangnya. Tapi kami waktu itu melayani dia. Dan puji Tuhan, akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Keajaiban terjadi. Dia pulih, dia bisa jalan, dia bisa sehat. Dia bersyukur kepada Tuhan. Tapi ketika diajarkan tentang pengampunan, dia sangat susah untuk mengampuni. Dia sangat susah mengampuni orang tuanya. Kenapa? Karena dulu waktu saya hidup mewah di kapal pesiar, mereka bangga dengan saya. Saya datang, mereka sambut luar biasa, apa semua pokoknya. Tapi ketika hilang semua harta dan saya tidak percaya, mereka buang saya di rumah bedek seperti ini, kena angin, kadang kena hujan, dimakan nyamuk. Bagaimana bisa saya mengampuni orang tua yang seperti itu? Saya tidak bisa mengampuni istri saya. Saya sudah punya anak satu. Dulu istri saya sayang sama saya ketika semua berkelima harta. Tapi dengan keadaan saya sedemikian, dia tinggalkan saya. Saya tidak tahu kemana dia pergi, dan anak saya juga dibawa. Sampai sekarang saya tidak tahu di mana istri dan anak saya. Bagaimana saya bisa mengampuni mereka? Berat, Bapak Ibu Saudara. Iya. Tapi oleh pertolongan Tuhan, pengajaran firman Tuhan, kita ini orang yang berdosa, begitu jahatnya kita. Tapi Yesus tidak ada melakukan kesalahan kepada kita. Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Tapi dia justru rela mengampuni kita. Makanya dikatakan sebagaimana aku mengampuni kamu, kamu juga mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Memang dia begitu sulit Bapak Ibu Saudara. Tapi kemudian dia berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Dan akhirnya Roh Kudus memampukan dia untuk mengampuni. Dia mengampuni ayahnya dan ibunya. Dia mengampuni istrinya. Dan ketika dia melepaskan pengampunan itu, dia bertobat. Dia berkata, saya bersukacita. Ada beban yang begitu berat yang menimpa saya, tiba-tiba terlepas. Dan saya bahagia. Dia hidup dalam kebahagiaan dan sukacita. Tapi luar biasa karya Tuhan dalam hidupnya. Beberapa hari setelah itu, dia meninggalkan dunia ini. Tapi dia meninggal dalam sukacita dan harapan. Itu adalah kesaksian nyata yang saya lihat secara langsung Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan, perintisan pelayanan. Pengampunan luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dikatakan hiduplah dalam kasihku, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Salah satu adalah mengampuni. Berat memang Bapak Ibu Saudara mengampuni orang yang sudah mengecewakan kita, mengampuni orang yang sudah merugikan kita, mengampuni orang yang sudah mencaci maki kita, mengampuni orang yang sudah melakukan hal yang jahat kepada kita. Dengan kekuatan dari kita tidak mampu. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, dengan melihat teladan Tuhan Yesus
yang telah memberikan pengampunan kepada kita, maka kepada kita pun diberi kemenangan untuk bisa mengampuni siapa. Kita mengampuni dengan kasih Kristus. Jujur Bapak Ibu Saudara, kalau kita suka mengampuni, maka hidup kita selalu berlimpah dengan sukacita. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya, banyak hal yang membuat kita kecil di tengah keluarga, dengan kawin suami istri, dengan anak, dengan menantu, dengan mertua, dengan karyawan, dengan pimpinan, dengan tetangga. Kadang-kala banyak Bapak Ibu Saudara yang membuat kita kecewa dan lain sebagainya. Tetapi diajar oleh Tuhan supaya kita hidup dalam kasih, mengasihi, mengampuni. Nah, sekarang Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kasih Kristus yang sudah kita alami, bahkan kasihnya itu ada di dalam kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita untuk memampukan kita mengasihi. Bagaimana kasih yang berkesinambungan dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita diperintahkan untuk memberitakan kabar baik kepada segala makhluk. Yesus sebelum dia naik ke surga, dia memberikan amanat agung, yaitu untuk memberitakan Injil, yaitu kabar baik. Dalam Markus 16 ayat 15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ketika kita memberitakan Injil, kabar baik Bapak Ibu Saudara, itu artinya kita sedang menyatakan kasih Kristus. Karena di dalam berita Injil tentang kabar baik itu nyata karya Allah menyelamatkan umat manusia, dan di dalam berita Injil kabar baik itu pengajaran kebenaran, hidup dalam mengasihi, dan juga hidup dalam ketulusan diajarkan di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam kita menanti kedatangan Tuhan Yesus supaya orang lain juga mengalami kasih dari Tuhan, maka kita diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Jadi ketika kita memberitakan Injil Kristus, itu artinya kita sedang menyebarkan kasih Allah yang bisa mereka alami, yaitu kasih yang memberikan pengampunan, keselamatan. Karena pengampunan, keselamatan itu nyata dalam Injil Kristus, di mana Yesus rela mati di kayu salib, nyawanya diberikan. Ini kita beritakan Bapak Ibu Saudara, berita Injil itu. Jadi kalau kita memberitakan Injil, itu artinya kita memberitakan kasih Kristus, karena di dalamnya nyata kasih Allah yang telah rela berkorban bagi umat manusia. Ya, paling tidak Bapak Ibu Saudara, kita bercerita kepada cucu kita, bercerita kepada saudara kita, bagaimana Yesus menyelamatkan kita, bagaimana Yesus menolong kita. Itu diceritakan, sehingga mereka pun oleh pertolongan Roh Kudus mengalami akan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, selain kita diberikan memberitakan Injil kabar baik kepada semua orang atau kepada segala makhluk, kita yang sudah mengalami kasih Kristus dan kasihnya ada dalam hidup kita, kepada kita juga diberikan suatu tanggung jawab melakukan yang baik bagi semua orang. Dalam Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kalau orang membalas kejahatan dengan kejahatan, itu artinya tidak hidup dalam kasih. Tetapi kalau orang membalas kejahatan itu dengan kebaikan, itu namanya orang hidup dalam kasih. Sehingga dikatakan di sana, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Bahkan standar pengajaran Tuhan Yesus lebih hebat lagi, yaitu berbuat baik bukan hanya kepada orang yang berbuat baik saja kepada kita, tetapi kepada orang yang berbuat jahat. Wah, itu luar biasa. Tidak ada kasih yang sedemikian itu selain kasih Kristus. Dan kasih Kristus itulah yang memampukan kita untuk melakukan hal itu Bapak Ibu Saudara. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sekarang kita melihat kehidupan di dunia ini, hidup pribadi tidak peduli dengan orang lain, hidup kelompoknya, itu semakin menjadi-jadi. Tidak peduli dengan orang, yang penting dirinya, yang penting kelompoknya, kelompok lain itu nggak usah urus, bila perlu hadis dan lain sebagainya. Tapi kita diajarkan oleh Yesus Kristus, lakukan yang baik bagi semua orang. Lain suku kah, lain agama kah, lain latar belakang kah, lain status ekonomi kah, lakukan yang baik bagi semua orang.
Itu artinya kita hidup dalam kasih Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan kalau kita hidup seperti itu dalam menanti kedatangan Tuhan. Jadi kita sedang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia minta kita untuk melakukan yang baik bagi semua orang. Lakukan yang baik bagi semua orang. Kita ramah Bapak Ibu Saudara, senyum, menyapa dengan kasih. Silakan Bapak Ibu Saudara kepada semua orang. Iya. Dari ketulusan hati kita. Dan ketika Bapak Ibu menjadi orang yang ramah, yang peduli, sukacita melimpah dalam kehidupan kita. Iya Bapak Ibu Saudara. Alami kalau Bapak Ibu Saudara mengasihi orang, ramah kepada orang, hormat kepada orang, justru Bapak Ibu Saudara melimpah dengan sukacita. Makanya Yesus Kristus dia kemana-mana orang senang. Karena apa? Yesus memperhatikan mereka. Ya, orang kaya kah, orang miskin kah, orang yang sakit kah, dia peduli kepada semuanya. Yesus Kristus. Kita udah lihat itu dalam Alkitab. Dari desa ke desa, dari kota ke kota, dia jalan, dia menunjukkan kasih. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan mau menerapkan kasih, maka berlimpah dengan sukacita. Nah ini, berbuat baik, lakukan yang baik kepada semua orang. Nah, ini yang Tuhan mau lihat. Dan kemudian yang ketiga, hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Orang yang hidup dalam kasih Kristus, yang mengalami kasih Kristus, dia hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Wah, hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dalam menanti kedatangannya. Hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Makanya kita disebut anak-anak Allah, yaitu membawa damai. Sementara dunia di sana bergejolak di sana sini, bukan membawa perdamaian, permusuhan, pertengkaran, perselisihan. Semakin menjadi-jadi sekarang permusuhan, perselisihan antar suku, antar agama, dan lain sebagainya. Tapi kita diingatkan di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kembali diingatkan, sebagaimana aku telah mengasihi kamu, maka kamu juga saling mengasihi. Berbuat baik kepada semua orang, berdamai dengan semua orang. Saya sangat yakin Bapak Ibu Saudara, kalau hal ini nyata dalam hidup kita, maka benar-benar hidup kita jadi berkat, jadi saksi, jadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Karena kasih Kristus nyata dalam hidup kita, karena kita sudah lebih dulu mengalami kasih Kristus. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan, kita mengasihi karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jangan terpancing Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dengan perilaku-perilaku yang kadang mengusik kita Bapak Ibu Saudara, membuat kita mau marah, membuat kita mau membalas kejahatan. Jangan mau terpancing Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa, Roh Kudus tolong saya untuk bisa mengendalikan ini. Sekalipun banyak hal yang mungkin ditujukan kepada kita, menyerang tentang keimanan kita Bapak Ibu Saudara, jangan membalasnya dengan kejahatan. Jangan. Justru kita berdoa memohon kasih kemurahan Tuhan, Tuhan mengampuni mereka. Kita berdoa supaya Tuhan menjamah hati mereka, menerangi hati mereka, menerangi pikiran mereka. Mereka boleh mengalami kasih yang dari Tuhan. Itu yang kita doakan Bapak Ibu Saudara. Pembalasan itu bukan hak kita, itu adalah hak Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Yang Tuhan mau minta dari kita adalah hidup mengasihi semua orang, yaitu dengan kasih Kristus. Mau mengampuni, mau mendoakan, mau berbuat baik. Ya, bahkan yang paling berat lagi, kalau musuhmu lapar, beri dia makan. Ayo, waduh, ini bagaimana? Gitu. Kalau musuhmu lapar, haus, beri dia minum. Wah, mau bagaimana lagi? Kita mau lihat dia cengkel, mau kasih makan lagi, mau kasih minum lagi, mau kita kasih makan dia makan bapau. Ya. Sementara kita aja sudah cengkel lihat dia, saking cengkelnya kita lihat dia, muka kita juga sudah cepat paham, ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara kita diajar ya untuk berbuat baik, ya. Paling tidak Bapak Ibu tadi mengampuni, mengasihi, menyapa, ya kan? Nah itu luar biasa. Kita bisa lihat akhir-akhir ini bagaimana kasih ini semakin tipis, semakin sirna dalam kehidupan manusia. Tetapi kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus, kasih itu semakin melimpah dalam kehidupan kita, terus mengalir dan tidak pernah habis-habisnya.
dalam kehidupan kita. Terus semakin mengasihi, semakin mengasihi, semakin mengasihi. Karena orang yang hidup dalam kasihlah yang disebut bertumbuh, bertambah, dan bertambah. Karena dengan kasih Kristuslah kita bisa berdampak kepada Yesus, berdampak kepada orang lain melalui hati kita, perkataan kita, sikap dan perilaku kita, perbuatan kita bisa berdampak kepada orang lain karena kasih yang daripadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, soal tempat kita disediakan di surga itu sudah pasti, amin. Kemudian soal Dia datang kembali akan menjemput kita, membawa kita untuk ada di tempatnya, amin, puji Tuhan. Sekarang tanggung jawab kita adalah hidup dalam kasih ini, dalam menantinya. Dan kita berdoa Bapak Ibu Saudara supaya Tuhan menolong kita untuk hidup saling mengasihi. Dalam rumah tangga kita, dalam berjemaat Bapak Ibu Saudara, kita saling mengasihi. Kita ini kadang-kala memang bisa beda pendapat, kadang-kala satu dengan yang lain beda karakter. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi itu sarana yang memang Tuhan pakai untuk saling membentuk kita supaya semakin dewasa dalam iman. Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan ya. Jadi di seluruh aspek kehidupan kita, Tuhan mau supaya kita hidup dalam kasih. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, kalau mau hidup kita ini penuh dengan sukacita, melimpah dengan sukacita, tidak lain dan tidak bukan hiduplah dalam kasih Kristus. Itu saja. Kalau hidup dalam kasih Kristus, firman Tuhan katakan tadi, sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh, dan sukacitamu tidak bisa dirampas oleh apapun yang di dunia ini, karena sukacita itu Tuhan berikan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun diolok, tapi bisa mengampuni. Karena apa? Karena kasih Kristus ada dalam hidup kita tetap bersukacita. Jadi itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita semua yang hadir pada saat ini? Adakah kita sudah benar-benar menghayati bagaimana kasih Allah kepada kita, kasih Kristus kepada kita? Oh, kita sudah mengalami, kita sudah menghayati kasih Kristus kepada kita, yang telah menyelamatkan kita, yang memelihara kita, yang menolong kita. Dan yang kedua, adakah kita mengerti perintah dari Tuhan Yesus yang justru memberikan kita sukacita? Dan perintahnya itu adalah supaya kita saling mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi kita. Adakah kita punya kerinduan yang besar Bapak Ibu Saudara supaya hati kita melimpah dengan sukacita yang penuh? Amin. Kita rindu dan tidak lain tidak bukan kasih Kristuslah yang membuat hidup kita bersukacita. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, sebagai ayat terakhir yang kita mau baca bersama-sama adalah, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Oke baik. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya, mari kita baca dulu ayat yang ke-11 ini sama-sama Bapak Ibu Saudara ya, dengan penuh semangat. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.